cairan yang kita kirimkan untuk disiramkan pada tanaman nanti agar tanaman tidak stres. Pengamannya, jadi misal ini dibolak-balik aman. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita tidak membahas seperti biasanya, yaitu tentang tanaman buah. Ini menjawab beberapa pertanyaan dan request dari beberapa pelanggan kami, cara membuka dan menangani bibit dari kami setelah dikirim. Dan karena memang bibit yang kami kirim itu tidak menggunakan kardus, entah kardus tipis maupun kardus tebal, kita menggunakan kayu ya. Jadi meskipun satu bibit ini isinya satu bibit, itu kita tetap menggunakan kayu. Lebih tepatnya ini kayu triplek ya, kayu triplek, kayu lapis. Dan mungkin sebagian pelanggan ada yang susah cara membukanya dan cara penanganannya. Untuk itu di video kali ini kami akan memberikan tips atau tutorial cara membuka packing dari kami dan cara penanganannya. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah perlengkapan. Bisa obeng saja bisa, atau pisau dapur, gunakan pisau dapur saja bisa, atau lebih bagus lagi ketika ada tang. Misal tang dengan pisau bisa. Dan kita coba menggunakan pisau. Yang pertama harus diperhatikan adalah label atau alamat. Untuk sisi yang harus Anda buka yaitu sisi yang ada alamatnya. Untuk yang lainnya tidak usah dibuka. Jadi cukup satu sisi yang ada stiker alamatnya. Yang pertama potong dulu solasinya. Ini ada solasi. Ini juga ada solasi, dipotong dulu, tinggal dimasukkan. Nah, jika sudah, selanjutnya setelah solasi terputus, buka bagian isi staples ini, ambil saja untuk yang bagian depan ini saja, yang lainnya tidak usah dibuka. Kita congkel saja satu. Cara bukanya sebenarnya cukup mudah dan tidak usah terburu-buru. Biasanya ada 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 tergantung ketinggian bibit. Dimasukkan dan kita congkel. Ini ketika menggunakan pisau. Nah, masih ada satu lagi, itu di belakang alamat berarti. Nah, ini ada satu staples lagi di belakang alamat. Misal kita menggunakan obeng, tinggal kita masukkan, kemudian kita congkel. Gunakan obeng yang bagiannya pipih. Udah, dan kita langsung ambil saja, sudah selesai. Nah, sudah terbuka dan cukup ini aja yang dibuka. Selanjutnya ketika nanti jikalau Anda terbalik, tidak masalah karena di sini sudah ada pengamannya. Jadi misalnya ini dibolak-balik aman. Setelah itu kita keluarkan bibitnya, buka talinya terlebih dahulu. Bisa dibuka atau dipotong juga bisa perlahan. Di dalamnya ada bibit yang sudah kita labeli. Jadi diperhatikan jika pesanan Anda tidak sesuai dengan yang kami kirim, bisa Anda komplain dan kita kirim lagi. Yang kedua, ini ada paket di dalamnya yang kami sertakan, yaitu satu cairan yang berisikan obat agar tanaman tidak stres setelah sampai. Ini adalah cairan yang kita kirimkan untuk disiramkan pada tanaman nanti agar tanaman tidak stres.
Selanjutnya itu polybag. Untuk jumlah polybag biasanya tergantung bibit yang kami kirim. 1 polybag karena 1 bibit. Dan ini yang juga harus Anda baca adalah cara penanganannya. Jadi sudah kami sertakan cara penanganannya. Cuman karena biar lebih mudah, kita juga sertakan video ini yang nanti bisa Anda tiru di rumah. Dan jika ini sudah selesai, bisa Anda baca di sini. Sudah detail dan lengkap. Itu tadi cara membuka packing yang kita kirim, dan setelah ini kita tanam bibit yang sudah kami kirim ke polybag. Dan bagaimanakah caranya, simak terus sampai video ini selesai. Dan juga perlu dicatat kenapa kami menggunakan triplek, karena sebagai bentuk pelayanan kami kepada pelanggan yang sudah mempercayakan bibit kepada kami. Semua bibit kami harapkan sampai lokasi dalam keadaan segar dan aman, karena beberapa kali dulu awal itu kita menggunakan kardus beberapa kali karena ketidaktanggungjawaban atau kurang kami tidak bisa memantau dalam hal pengiriman yang dilakukan oleh kurir. Sesering kali ada yang rusak bahkan sampai patah, entah karena lembab atau basah, kardus tetap walaupun tebal itu tetap rusak. Jadi kita putuskan menggunakan kayu triplek kayak gini. Itu, dan mari kita ganti, kita tanam bibit ini ke dalam polybag sebelum ditanam di tanah atau di grounding. Tahap selanjutnya yaitu penanaman bibit yang sudah Anda buka tadi ke dalam polybag sementara. Jadi sebelum ditanam di lahan maupun di pot atau di planter bag yang lebih besar, sementara ditanam di polybag yang kecil agar nanti lebih mudah memindahkan dan dalam proses karantina. Yang pertama yaitu siapkan media tanam. Media tanam yang Anda butuhkan pertama tanah, tambah sekam, tambah pupuk dengan perbandingan 1:1:1. Untuk pupuk misalnya nanti susah, jadi belum dikasih tidak masalah. Jadi tidak masalah tanpa diberikan pupuk. Demikian juga jika Anda tidak ada sekam, tanpa sekam juga tidak masalah. Yang penting tanah yang Anda gunakan poros, mudah meresap air, jadi tidak bacak ketika nanti disiram. Tapi langkah lebih baiknya tetap agar maksimal gunakan tanah, sekam, dan pupuk dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya langkah kedua yaitu buka plastik yang membungkus daun. Plastik ini kita gunakan agar penguapan daun itu tidak terlalu banyak. Meskipun nanti tetap ada penguapan di bagian plastik, tapi tidak terlalu banyak ketika selama pengiriman. Jadi keadaan pohon masih segar seperti ini, bisa Anda lihat. Setelah kita buka bungkus plastik, tahap yang ketiga yaitu membuka plastik bagian bawah. Mengapa kita bungkus dengan lakban? Tujuannya agar akar itu keadaannya tidak goyah, jadi kencang. Ibaratnya akar itu tidak putus dan tidak goyah dari batangnya. Kita buka. Jangan khawatir membuka lakban, karena meskipun plastik yang membungkus yang menempel dengan lakban ini sobek, nanti masih ada polybag di dalamnya. Jadi jangan khawatir saat membuka lakban. Lakban sudah terbuka dan kita buka bagian plastiknya. Ini ada plastik pembungkusnya. Tujuannya apa? Agar air nutrisi atau vitamin yang kita masukkan ke media itu tidak keluar. Jadi kelembapan media tetap terjaga. Karena jika hanya polybag saja seperti ini, nanti air keluar. Jadi kita bungkus menggunakan ini. Dah, ini jangan lupa buang di tempat sampah. Keempat. Setelah plastik pembungkus ini terbuka, tahap keempat yaitu memasukkan bibit ke polybag. Untuk cara memasukkannya, pertama polybag bagian dasar diisi dengan media tanam terlebih dahulu.
agar nanti apa namanya bisa berdiri tegak, agak ditekan sampai sekiranya 1/3 atau 1/2 atau setengahnya. Sudah, sekian cukup 1/3-nya, dan kita masukkan bibit secara perlahan. Ini diambil saja, kita pegang bagian batangnya dan kita ambil. Jangan lupa ini dibuang di tempat sampah atau bisa Anda gunakan lagi untuk menanam. Ini adalah media kokopit. Untuk media kokopit jangan Anda buang, sertakan saja di saat penanaman dan usahakan jangan sampai pecah. Sudah, kita masukkan lagi media tanam. Tahap selanjutnya ketika bibit sudah kita tanam di polybag, kita masukkan dalam polybag. Nanti bentuknya seperti ini, usahakan bisa berdiri, jadi agak ditekan tidak masalah, dan posisi tanaman tegak. Kemudian kita siram cukup satu gayung air sumur kalau bisa, merata kita siram. Sekiranya tanah sudah basah, jika satu gayung kiranya tanah masih kering, bisa Anda tambah lagi. Yang penting seperti ini, air mudah meresap atau poros. Selanjutnya yaitu pemberian larutan anti stres yang kami sertakan. Buka botolnya dan kita tuangkan merata di bagian tanah atau media. Ini tujuannya nanti agar tanaman ketika saat proses karantina itu tidak layu dan cepat pulih. Itu, dan yang harus Anda perhatikan adalah amati jika ada daun yang menguning atau layu seperti ini, ada daun yang sekiranya agak layu, ini tidak masalah sebenarnya. Hanya saja lebih baik dibuang sekalian. Kita lihat, sekiranya ada yang agak kering, kita potong sekalian, tidak masalah. Jika sudah, daun yang tersisa adalah daun yang utuh dan sempurna, maka kita taruh di tempat yang teduh. Berapa lama kira-kira? Tergantung keadaan tanaman. Biasanya bibit yang kita kirim kurang dari 7 hari itu sudah sudah sembuh dari stres, jadi bisa dipindah. Cuman lebih amannya bisa Anda taruh di tempat teduh 7-14 hari. Seperti itu. Dan apa tanda-tanda ketika tanaman sudah hilang dari stres, yaitu pada bagian ujung terutama, itu bagian daun paling atas, paling muda itu sudah segar, tidak melentruk atau tidak layu. Sekian dari kami terkait cara penanganan bibit yang kami kirim kepada pelanggan kami. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Atau bagi Anda yang menginginkan bibit, entah itu bibit alpukat, bibit durian, bibit kelengkeng, atau bibit buah-buah yang lainnya, bisa menghubungi kami. Dan untuk skala perkebunan juga bisa kami dampingi, atau bisa konsultasi terlebih dahulu seperti apa prospek atau apa jenis yang cocok di daerah Anda, bisa konsultasi kepada kami. Dan jika Anda takut dengan kemampuan Anda nanti untuk merawat, jangan khawatir, karena nanti kita bisa dampingi sampai pohon nanti berbuah. Bahkan jika memungkinkan, dan kami maksimalkan untuk mendampingi sampai buah terjual. Sekian dari kami. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan klik dislike. Namun jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jangan lupa subscribe channel kami. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu.